Bab 727. Tidak seburuk yang kalian katakan. Adril mengusap hidungnya. Jika orang lain kehilangan begitu banyak esensi darah, pasti akan merusak energi vital mereka. Tetapi dirinya memiliki cadangan yang sangat besar, sehingga esensi darah sebanyak itu tidak terlalu berarti baginya. Dokter Adril benar-benar rendah hati. Tapi orang baik harus diberi balasan yang setimpal. Pada saat itu, Calvin segera berkata, atas nama keluarga Juwana, aku bersedia menghadiahkan 10 tumbuhan obat berusia 500 tahun sebagai penghargaan untuk Dr. Adril. Sebelumnya, dia mempertaruhkan nama dan nyawanya untuk menjamin Adril, yang jelas merupakan taruhan besar. Dan sekarang, dia telah menang besar. Meski disebut sebagai hadiah, sebenarnya dia bermaksud mengikatkan dirinya dengan Adril. Mengingatkan Gary tak terkalahkan bahwa Adril adalah orang yang dia rekomendasikan. Adril berhasil menyembuhkan Gary tak terkalahkan. Jadi Gary tak terkalahkan tidak boleh melupakan jasanya. Gary tak terkalahkan melirik Calvin dengan penuh penghargaan dan berkata, utang budi keluarga Juwana sudah aku ingat. Tapi bagaimana bisa aku membiarkan keluarga Juwana yang membayarkan kompensasi? Itu adalah tanggung jawabku. Pak Gary, jangan berkata begitu, kata Calvin. Dia cepat-cepat menanggapi, namun dalam hati merasa sangat gembira. Ini adalah utang budi dari Gary tak terkalahkan. Dengan satu kalimat ini saja, Calvin merasa semangat dan perjalanannya tidak sia-sia. Utang budi dari Gary tak terkalahkan. Jika dimanfaatkan dengan baik, bisa membuka banyak peluang besar baginya. Adril si brengsek ini telah banyak mempermalukanku. Tetapi akhirnya aku berhasil mendapatkan keuntungan dari perbuatannya. Sekarang aku harus semakin erat terikat dengan Adril. Tanpa ragu, dia segera berkata, Pak Gary, jika bukan karena tindakan cepat Dr. Adril, penyakitmu mungkin akan diperburuk oleh Jansen, si dokter bodoh ini. Selain itu, Jansen berkali-kali menghalangi Dr. Adril dalam mengobatimu. Bagaimana menurutmu? Tepat sasaran. Calvin tahu betul apa yang disukai Adril. Memukul telak musuh di muka. Sebagai musuh Adril, dia memiliki pengalaman pribadi akan hal itu. Saat ini, selain memberikan sesuatu yang konkret, dia juga harus membantu Adril untuk mempermalukan Jansen dengan keras. Setelah mendengar ucapan ini, Gary tak terkalahkan menatap Jansen dengan tatapan dingin dan bertanya, Dr. Jansen, apa yang ingin kamu katakan? Dengan sifatnya, Gary tak terkalahkan sebenarnya tidak terlalu ingin mempermasalahkan tindakan Jansen. Bagaimanapun, meskipun Jansen mungkin tidak mahir dalam pengobatan, niatnya tetap baik. Dia datang untuk menyembuhkannya. Bagaimana mungkin dia bisa menyalahkannya? Namun, sekarang bukan masalah dirinya, melainkan Adril. Serangan Jansen terhadap Adril hampir saja menghancurkan reputasi Adril. Jansen kini sangat ketakutan. Dan dengan tubuh gemetar, dia berlutut sambil merangkak. Dengan ketakutan, dia berkata, Pak Gary, aku tidak sengaja. Aku hanya kurang dalam keterampilan. Adril mencemooh. Kamu bahkan mengakui bahwa kamu kurang dalam keterampilan. Bukankah sebelumnya kamu memanggilku kadal? Orang tua ini sangat menyebalkan dengan ocehannya tadi. Mengampuni dia adalah tindakan seorang suci. Namun sayangnya, Adril bukanlah seorang suci. Dia adalah seorang yang suka balas dendam. Jadi dia pun mempermalukan Jansen sebanyak yang dia bisa. Jansen hanya bisa merasa pahit dalam hati. Tetapi dia tidak berani membantah lebih lanjut. Dia hanya bisa mengangguk berulang kali dan berujar. Itu semua salahku. Aku tidak seharusnya meragukan Dr. Adril. Aku tidak seharusnya menyebut Dr. Adril sebagai kadal.